Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai steaming dan lemmatization. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas tentang ada yang namanya preprocessing. Jadi ada beberapa tahap dalam preprocessing itu, dan salah satu tahap dari preprocessing yang paling penting itu adalah tahap steaming. Kenapa tahap steaming dikatakan penting? Karena di dalam tahapan steaming ini kita itu akan mengubah kata. Nah, mengubah kata itu akan menjadi sebuah masalah sendiri. Kenapa? Karena kalau salah mengubah kata, maka nanti hasilnya atau kata yang mau kita olah, mau dijadikan sesuatu atau mau dijadikan informasi, itu akan terdapat kesalahan. Nah, sehingga proses steaming itu adalah proses yang cukup penting, bisa dibilang cukup penting dalam tahap preprocessing atau di dalam proses NLP itu sendiri. Oke. Nah, jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kenapa sih perlu dilakukan steaming. Kalau kita ngomongin bahasa, kita menuliskan bahasa sering dikaitkan dengan kata-kata yang biasanya banyak imbuhan. Misalnya main, bermain gitu. Jadi dia berubah ya. Nah, ketika sebuah bahasa berisi kata yang sudah diimbuhan atau ada penambahan, itu namanya deflected language ya. Jadi pengertiannya kalau di dalam grammar, inflection adalah modifikasi dari sebuah kata mengekspresikan ya kata itu menjadi sebuah struktur yang lain, atau bisa dibilang sebagai abbreviation yang lain gitu. Misalkan awalnya dari kata benda menjadi kata kerja, seperti itu. Nah, jadi itu yang biasanya ada penambahan misalnya apakah penambahannya di depan atau penambahan di belakang atau penambahan di tengah, sehingga dia itu bisa mengubah ya, memodifikasi flow of katanya sendiri. Nah, itu adalah sebuah steaming. Nah, jadi kalau misalnya digambarkan ya, mendefinisikan, kita bisa melihat seperti ini. Jadi ada misalnya playing itu sama played ini kan punya kata awal atau kata dasar yaitu adalah play. Semuanya adalah play. Kemudian ada yang misalnya am, is, are, itu adalah be, car, cars gitu ya. Itu adalah kata dasarnya car. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menormalisasi kata-kata sebuah kalimat ya, kita mau menormalisasi sebuah kalimat, kita akan mengubah kata yang punya imbuhan-imbuhan ini menjadi kata dasar. Nah, the boys cars are different color. Nah, jadi ketika kita ubah atau kita kembalikan ke kata rootnya atau kata dasarnya, the boy car be different color, seperti itu. Nah, jadi dia itu akan mengubah kata-kata yang punya imbuhannya itu atau dihilangkan ya, dan dikembalikan ke kata dasarnya atau ke root dari katanya. Nah, steaming dan lemmatization atau lemma adalah teks normalisasi. Jadi dia disebut dengan word normalization atau menormalisasikan kata, yang adalah teknik dari NLP untuk mempersiapkan kata-kata itu sendiri atau mempersiapkan teks itu sendiri untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Nah, jadi memang di sini kalau kita ngomongin apa itu teks normalisasi, itu adalah steaming. Jadi kita menormalkan kata-kata yang ada di dalam teks kita atau kalimat kita normalkan atau kita kembalikan ke kata dasarnya. Nah, steaming and lemmatization menolong kita untuk mengarsipkan menjadi kata yang dasar atau biasa disebut dengan sinonim insert text atau inflected word ya.
dan biasanya digunakan untuk tagging system, indexing, terus web search result, dan information retrieval. Jadi bisa kita gunakan untuk apa? Untuk men-tag dari misalnya kata kita atau kita punya kalimat gitu ya, atau punya paragraf, kita tagging kalimat berdasarkan paragraf kita tersebut, kita punya banyak kata dan kita bisa lakukan tagging. Nah, tagging itu kita akan digunakan, salah satunya adalah stemming atau lemmatization. Kemudian information retrieval, jadi kita bisa menggali informasi dari kalimat ataupun teks yang sudah kita punya, tapi teks tersebut kan pasti berupa kata-kata yang pakai imbuhan segala macam. Nah, itu kita kembalikan dulu ke kata dasarnya sehingga kita bisa mencari informasi, atau bisa kita misalkan sudah dapat kata dasarnya, kita bisa melihat sinonimnya atau apanya dari kalimat tersebut. Jadi memang stemming dan lemmatization itu adalah text normalization yang ada pada pre-processing. Ya, biasanya ada pada pre-processing. Nanti selanjutnya mau diapakan terserah. Gitu. Oke, kita masuk ke stemming. Ya, masuk pertama dulu adalah stemming. Jadi stemming ini sebenarnya punya banyak metode, ya, atau banyak cara untuk melakukan stemming. Jadi stemming adalah proses untuk mereduksing atau menghilangkan inflection dalam kata menjadi kata yang dasarnya, seperti mapping dalam group word stem, the same stem, dan kita bisa menghilangkan kata-kata yang tidak valid di dalam bahasa. Jadi sebenarnya intinya adalah kita mengubah menjadi kata dasar, gitu ya. Kita mentransformasikan word variant to their common word to apply untuk applying in most case. Jadi sebenarnya untuk mengembalikan ke kata dasar ini sebenarnya kita sudah punya rule. Kalau misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pasti sudah punya rule untuk misalnya kata depan, imbuhan depan, imbuhan belakang, dan imbuhan tengah, dia sebenarnya sudah punya rule. Nah, tinggal kita bagaimana mengaplikasikan rules yang sudah ada di dalam bahasa itu ke dalam pemrograman, ya. Nah, jadi morfologi, jadi sebenarnya dia tuh di kata dasar itu seperti morfem biasanya disebut. Bagian dari ilmu bahasa membicarakan atau mempelajari seluk-beluk kata, pengaruh perubahan struktur kata terhadap kelas kata dan arti kata. Jadi dia itu ada, kalau ngomongin kata dasar dia ada morfologinya, morfem, ya, biasa disebut nama morfem. Ya, morfem itu berdiri sendiri seperti besar dinamakan morfem bebas. Ya, dia bisa berdiri sendiri. Tapi ada morfem yang melekat pada bentuk lain. Misalnya itu dinamakan morfem terikat. Ya. Maka sebuah morfem dapat berupa kata, tapi sebuah kata dapat terdiri atas satu morfem atau lebih. Ya. Kalau kita ngomongin morfem itu adalah memang katanya sendiri, tapi ada yang disebut dengan morfem terikat. Jadi ada satu morfem atau satu kata itu bisa terdiri dari lebih dari satu morfem. Jadi maksudnya ada penambahan, memperbesar, memperbesar kan udah tuh memperbesar, dan jadi dia itu terikat, besaran gitu ya. Nah, itu adalah ujung annya itu adalah berarti morfem yang terikat. Jadi ada yang disebut dengan morfem bebas dan ada morfem terikat. Jadi satu morfem itu bisa terdiri lebih dari morfem-morfem yang lain. Karena apa? Karena dia ada imbuhan-imbuhan yang melekat pada morfemnya sendiri. Nah, jadi ada beberapa masalah. Ya, sebenarnya ada beberapa masalah yang sering terjadi pada saat melakukan stemming. Jadi permasalahan utama dan proses stemming, bagaimana cara mendapatkan kata dasar yang benar. Ya, faktor yang mempengaruhi efektivitas stemming. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi benar atau tidak
steaming itu. Jadi misalnya ada sebuah kata atau kalimat, kita akan mengubahnya ke dalam kata dasar. Kalau kita nggak paham bahasa Indonesia, kita pasti tahu, oh bermain, berarti kata dasarnya adalah main, ber itu adalah imbuhan. Nah tapi kalau di dalam pemrograman, itu kadang sering terjadi masalah-masalah ini dalam melakukan steaming atau pemotongan kata. Nah jadi yang pertama itu adalah kesalahan pada pemenggalan imbuhan dari kata dasarnya sendiri. Jadi pada saat motong-motongnya itu ada yang sering terjadi masalah. Yang pertama ada yang disebut dengan oversteaming. Jadi kalau oversteaming itu adalah pemenggalan atau menghilangkan imbuhan yang melebihi dari seharusnya. Jadi misalnya kita punya kata masalah, tapi ketika kita potong atau kita lakukan steam, maka dia menjadi masa. Ya, masa. Padahal masa dianggap lah itu adalah imbuhan. Karena sebenarnya masalah itu adalah sebuah kata sendiri, tapi karena dia mengeceknya lah itu biasanya kan lah itu kan adalah imbuhan ya, adalah imbuhan, maka dia akan potong lahnya itu. Jadi tinggal masa itu kan ada juga kata dasar kita itu ada masa, ada kata masa. Nah sehingga dia tuh kesalahan ini timbul karena bentuk dasarnya mirip kayak imbuhan gitu. Lahnya itu kayak mirip kayak imbuhan, tapi sebenarnya lah dalam kata masalah itu bukan imbuhan. Nah, itu yang dinamakan dengan oversteaming. Nah, terus understeaming. Jadi understeaming ini kalau oversteaming tadi kebanyakan motongnya, tapi kalau understeaming ini dikit motongnya. Jadi pemenggalan imbuhan yang terlalu sedikit dari yang seharusnya. Misalnya contohnya kata belajar. Ya, belajar. Dia menjadi lajar. Harusnya ajar. Misalnya dipotongnya menjadi ajar. Kesalahan ini dapat timbul akibat kekurangan pada aturan pola. Ya, jadi karena disebut tadi kita ada pola atau ada pattern di dalam morfem, khususnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan ya dia ada ketentuan sendiri. Nah, jadi kalau understeaming itu motongnya kurang gitu. Kalau oversteaming motongnya kebanyakan, tapi kalau understeaming motongnya kurang. Harusnya kita motong belajar menjadi ajar. Ini menjadi lajar karena dia hanya motong be-nya saja. Karena memang banyak ada juga imbuhan awalnya be gitu. Jadi dihapus cuman be aja, L-nya nggak ikut dihapus. Jadinya ya L-nya ketinggal jadi lajar. Itu adalah understeaming. Kemudian unchanged, kasus khusus dari understeaming di mana tidak terjadi pemenggalan. Jadi nggak dipotong gitu. Contoh kata telapak. Setelah pemenggalan kata dasar, hasil yang didapat tetap telapak karena kekurangan aturan sama. Karena aturannya misalnya rule-nya nggak nyampe ke sana. Harusnya telapak kita hapus menjadi lapak. T-nya nggak kehapus. Jadi unchanged ini tidak berubah ya. Dia sebenarnya kasus khusus dari understeaming. Terus spelling exception. Ya, huruf pertama kata dasar yang didapati tidak benar akibat dari pemenggalan awalnya. Jadi contohnya memukul menjadi ukul, harusnya jadi pukul gitu. Karena dia harus mengubah kata depan. Ya, misalnya kalau kita tadi ngomongin cuman potong-potong gitu ya. Tapi kalau spell exception ini adalah mengubah kata depannya. Jadi memukul jadi harusnya jadi pukul. Itu diakibatkan beberapa imbuhan yang bentuknya berubah bentuk ditempel pada suatu kata dasar. Jadi berubah lagi nih. Harusnya mem-nya diganti p. Ini enggak diganti. Nah, ini adalah kesalahan kata dasar yang tidak benar akibat dari pemenggalan di awal. Nah, itu ya beberapa masalah dari steaming. Terus masalahnya adalah kekurangan pada perumusan aturannya. Jadi sebenarnya dari tadi juga sebenarnya kurang pada saat kita mendefinisikan aturan-aturan dalam pemenggalan kata. Ya. Terus jumlah total aturan imbuhan yang dapat berhubungan dengan efektivitas proses temu kembali
Dimana semakin banyak pola penambahan imbuhan yang pada dirumuskan. Jadi sebenarnya pola-pola itu ya dari hari ke hari itu selalu bertambah. Dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu biasanya bertambah dan semakin banyak gitu, sehingga kadang kita ada beberapa aturan-aturan yang mungkin kalau kita bukan sebagai orang yang paham bahasa gitu ya, yang orang yang mengerti dan memang orang meneliti tentang bahasa, kita akan ketinggalan gitu karena kita nggak tahu memang. Nah jadi di sini semakin banyak total imbuhan yang harus kita tambahkan ke dalam steaming kita. Makin sekarang kan makin kalimatnya kan kadang yang aneh-aneh. Nah itu harusnya aturan-aturan yang seperti itu ditambahkan di dalam steaming. Hah? Oke, yang pertama jadi sebenarnya ada beberapa metode atau algoritma untuk steaming ini. Ya, cukup banyak metode atau algoritma dalam steaming. Kita bahas mungkin tidak terlalu detail, tapi di akhir nanti akan kita bandingkan yang mana berdasarkan sebuah penelitian ini ya, berdasarkan sebuah penelitian yang mana yang paling baik dan mana yang paling cepat gitu. Di antara beberapa algoritma dari steaming. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang paling sering muncul dan paling common, paling umum, paling famous, paling terkenal gitu ya. Itu adalah Nassif Andriani, algoritma dari Nassif Andriani. Jadi di dalam algoritma Nassif Andriani itu dia sebenarnya punya rule dan punya dictionary atau sebuah kamus untuk kata dasar. Ya, jadi dia punya rule dan punya dictionary. Jadi comprehensive morphologic rule dalam sebuah grup dia akan melihat kombinasi dari prefix sama sufiksnya. Ya. Kemudian dia nanti akan membandingkan juga dengan ini. Makes as an auxiliary dictionary of root. Jadi dia akan membandingkan dengan kata-kata dasar yang ada di dalam dictionary-nya. Ya. Kalau misalnya dia sudah ketemu sama kata oh ini adalah kata dasar, oke dia akan berhenti gitu. Oke, sekarang mungkin langsung aja ya. Ini adalah algoritma atau tahapan algoritma yang dipunyai oleh si Nassif Andriani. Jadi sebenarnya dibuat oleh Bobby Nassif dan Mirna Andriani. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah kita cari kata dulu, kata yang kita masukkan atau yang mau kita steam akan dicek dulu di dalam kamus. Kalau misalnya jika ditemukan maka diasumsikan bahwa algoritma word yang kita masukkan itu adalah kata dasar, maka selesai. Tapi kalau misalnya nggak ketemu nih di dalam kamusnya, kita akan mencari membuang partikel-partikel seperti lah, di belakang dulu ya, lah, kah, tah, punnya itu akan dibuang. Jika berupa partikel yang ini ya akan menghapus possessive pronoun ya. Nah, jika ada, terus dia akan melihat dari inflection suffix, kemudian dia akan menghapus derivation suffix yang ada ujungnya i, ada an, ada kan. Jika ditemukan dalam kamus, misalnya kata tersebut sudah ketemu dalam kamus, maka dia akan berhenti. Jika nggak ketemu, maka dia akan lanjut lagi. Kalau an-nya sudah dihapus, maka terakhir dari kata tersebut adalah k. Kalau terakhirnya adalah k, k-nya akan dihapus juga. Ya, terus dicek lagi dari kamus. Jadi sebenarnya kalau Nassif Andriani cukup lama ya. Kenapa? Karena dia harus ngecek kamus gitu. Cukup banyak. Terus dicek lagi ya akhiran i, an, kan, lanjut ke kalau kalau ada dia lanjut ke langkah 4. Hapus derivation prefix. Dia ngecek lagi prefix. Pada langkah 3 ada sufiks yang dihapus, maka pergi ke langkah 4A. Kalau tidak ke langkah 4B. Tapi kalau misalnya langkah A, ada tabel kombinasi yang tidak diizinkan. Jadi jika ketemu di dalam tabel kombinasi itu, maka dia akan berhenti. Kalau enggak, dia akan tipe awalan menghapus awalan. Ya, menghapus awalan. Kalau sudah, maka dia akan lakukan record dan selesai. Nah, seperti itu. Jadi memang prosesnya bolak-balik ngecek dulu, terus potong lagi, terus ngecek lagi, terus potong lagi gitu ya. Oke. Nah, oke. Ini adalah beberapa awalan yang ditentukan oleh si Nassif Andriani. Jika awalnya di ke se,
ya. Nah, berturut-turut ya, kalau awalannya te, me, be atau pe dibutuhkan apa, proses apa gitu. Kalau jika dua karakter pertama bukan di ke, maka berhenti. Jika tipe awalan adalah nan, maka dia berhenti. Jadi beberapa kombinasi akhiran, awalan akhiran yang tidak diizinkan. Tidak diizinkan untuk dihapus ya, be, di, ke, me dan seterusnya. Nah, ada juga yang seperti ini. Ya, jadi dia ada beberapa set yang rules rules yang dimiliki oleh si algoritma Nazif Andriani, yang mana yang tidak boleh dihapus, yang mana yang boleh dihapus, itu ada aturannya. Jadi tapi secara umum algoritmanya itu tadi, ngecek dulu kata dasar di kamus, dari kata kita di kamus dicek, terus dia balik lagi ngapus lagi, kalau misalnya nggak ketemu balik lagi ngapus, ngecek lagi nggak ketemu hapus lagi gitu, sesuai dengan urutan atau rules yang dimiliki ya. Terus untuk mengatasi, jadi di sini ada beberapa keterbatasan dari algoritmanya. Yang pertama, aturan reduplikasi, misalnya berbentuk word apa ya, misalnya yang katanya double, buku-buku ya, buku-buku berbentuk tunggal. Jadi contohnya buku-buku, maka dia akan diubah menjadi buku. Terus misalnya kata lain, misalnya bolak-balik, berbalas-balasan, atau seolah-olah, rootnya diartikan secara terpisah ya, misalnya berbalas-balasan, jadi berbalas dan balasan gitu. Jadi dia akan mecah kalau ada dua kata yang seperti itu, dia akan mecah ya, dua mecah. Karena buku-buku, kalau dicari buku-buku di dalam kamus pasti nggak ada ya. Terus dia akan motongnya nggak ada motong lagi nih, motong mana kan nggak ada imbuhan gitu. Nah, sehingga kalau ketemu yang dua kata yang bersamaan, dia akan motong dua langsung ya. Terus tambahan untuk awalan serta aturan. Jadi awalan mem diawali dengan awalan mem ya, memiliki tipe awalan mem, jadi diubah gitu ya. Jadi ini adalah aturan-aturan yang dimiliki oleh si Nazif Andriani. Terus kita lanjut lagi dengan Arifin Steamer. Jadi ada algoritma Arifin Steamer, berbeda sama Nazif Andriani karena metode si Arifin Steamer ini punya punya rule yang ada dua awalan di depan kata dasar dan tiga awalan di akhir gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi ada dua awalan di depan, kata dasarnya di tengah, dan ada imbuhan di akhir. Kemudian apabila kata tidak memiliki awalan sebanyak bentuk tersebut, misalnya nggak ada awalan, aw nggak pertama nggak ada, aw kedua nggak ada, nah maka awalan yang kosong dilabeli dengan X, artinya akhiran yang kosong dia akan dilabeli dengan XX. Ya, artinya dia akhirnya akhirnya nanti dia akan mengecek yang mana yang ada dan tidak ada awalan, ada yang kalau misalnya X berarti nggak ada, dia akan lewat gitu ya. Kalau ada XX berarti dia akan lewat. Nah seperti itu. Jadi tahapannya untuk metode si Arifin Steamer ini, yang pertama cek kamus data dulu, kamus dasar sama sih, dia pasti punya kamus dasar. Kalau ada maka berhenti, kalau tidak dia akan melakukan pemotongan awalan pertama. Kalau misalnya ngecek lagi, kalau nggak ada dia akan kalau ada dia akan motong ke awalan kedua. Terus dia ngecek lagi, terus motong belakang ya, akhiran pertama, akhiran kedua, dan akhiran ketiga. Ya, apabila seluruh proses gagal menemukan kata dasar pada kamus, maka kata yang sudah dihapus imbuhannya tadi akan dikembalikan. Jadi istilahnya gini, imbuhan yang di belakang itu akan disimpan dulu di record. Nanti kalau misalnya mas ketika sudah dihapus tapi kata dasarnya di dalam kamus masih tidak ketemu, maka semua awalan itu akan dikembalikan lagi ya, dan berarti tidak ada penghapusan. Nah itu adalah si Arifin Steamer
Jadi ada 12 kombinasi di dalam Arifin Steamer, dia ngecek itu kata dasar, terus dia ada kata dasar sama AK3, kata dasar AK3 plus AK2 dan seterusnya gitu ya. Terus di akhir terakhir itu adalah ini ya yang paling banyak. Awalan pertama, awalan kedua, terus kata dasar akhiran 3, akhiran 2 dan akhiran 1. Jadi dia memang ada 12 kombinasi dari semuanya. Nah, lanjut lagi dengan Fadila Steamer. Fadila Steamer ini tidak melakukan pengecekan ke kamus kata dasar, tidak seperti si Arifin dan tidak seperti si Nazif Andriani. Sebagai katinya, suku kata mengecek apakah kata telah berupa kata dasar. Jadi tahapan pertama dia akan melakukan pelabelan karakter dengan kata dengan simbol V untuk vokal dan konsonan. Ya, lakukan pengecekan aturan pemenggalan, ada beberapa aturannya juga. Apabila tengah terdapat 2 huruf vokal, maka dilakukan pemisahan dan seterusnya ya, cukup panjang nih. Tapi bedanya si Fadila Steamer ini tidak melakukan pengecekan ke kamus. Ya, tidak melakukan pengecekan. Kalau yang Arifin sama si Nazif kan masih bolak-balik ya. Nah, jadi dia akan melakukan pemenggalan ya. Jika suku kata lebih besar dari 2, maka dia akan hapus partikel dan segala macam. Nah, jika suku kata ini ya, sufiks, hapus second, dia ada aturan. Nah, pada metode ini setiap aturan dijalankan berurutan. Jadi aturan-aturan tadi dijalankan berurutan. Tapi masalahnya apabila aturan pertama gagal, aturan selanjutnya tidak akan dilanjutkan. Ya, apabila pada pengecekan awal suku kata sudah sama dengan atau kurang dari 2, maka proses steamer juga tidak akan dilanjutkan. Jika setelah penghapusan impuhan suku kata sama dengan 2, dia kan ada pemenggalan per beberapa kata gitu, maka dia akan berhentikan. Nah, jadi ada beberapa masalah juga. Jadi kalau Fadila ini dia prosesnya adalah memecah kata tersebut, dia potong-potong menjadi beberapa partikel gitu ya. Oke, ada lagi yang namanya ASEAN. Jadi ASEAN Steamer ini sama seperti pengembangan sebenarnya Nazif Steamer, tetapi ada perubahan. Kalau si Nazif Steamer tadi, kalau misalnya kan buku-buku gitu, dia akan mecah jadi 2 ya. Tapi kalau si ASEAN Steamer, jika ada bentuk jamak, maka steam langsung dilakukan pada satu kata. Jadi jika setelah kata sambung, maka steam dilakukan pada kata berbeda, maka steam dilakukan pada kedua kata tersebut. Tapi kalau misalnya dia sama, kalau Nazif tadi kan buku, jadi dia buku, strip buku, jadi dia jadi 2 kata ya. Tapi kalau misalnya di sini, kalau si ASEAN Steamer dia memperbaiki dari yang si Nazif, jadi misalnya ada buku-buku, kalau misalnya setelah strip kata yang kedua ini sama dengan kata pertama, dia ambil 1. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama, maka dia akan dilakukan pada kedua-duanya. Misalnya berbuku misalkan, anggap aja, berarti yang pertama akan dilakukan steam, yang kedua enggak gitu. Kemudian dia akan melakukan proses ASEAN Steamer memperbaiki modifikasi awalan ya. Apabila terdapat kombinasi awalan, maka lakukan penghapusan akhirannya dulu yang dihapus. Gitu ya. ASEAN Steamer jadi perbaikan dari si Nazif Steamer. Enhanced config stripping steamer ya, ini adalah seperti ASEAN Steamer tapi ada perubahan ya, ada si ASEAN Steamer tadi tapi ada beberapa perubahan, penambahan aturan, terus tahap pengembalian akhiran dimulai dengan mengembalikan kata yang sebelum di recording. Jadi kalau yang ASEAN Steamer kalau nggak ketemu semua dia akan kembaliin lagi kan katanya. Nah, kalau di sini ketika akhiran dimulai mengembalikan kata, kondisi sebelum di record, maka sebelum awalan terhapus ya, seperti itu. Nah, ada
Afrianti steamer ini juga adalah pengembangan dari si ASEAN steamer. Ada penambahan derivation suffix, derivation suffix yang nya, k, pn gitu ya, penambahan prefix d gitu dan seterusnya. Jadi dia mengembangkan dari si ASEAN steamer ya. Si ini tadi. Oke, lanjut dengan Porter steamer. Porter steamer ini sebenarnya dia itu lebih memfokuskan pada suffix ya. Memfokuskan pada suffix. Nah, seperti ini. Jadi kata dia akan meremove pronounnya, terus dia akan membagi seperti partikel yang di ini tadi yang si ASEAN ya. Kalau benar dia akan meremove yang mana, kalau salah dia akan meremove yang mana. Nah, jadi di sini sudah ada percobaan yang penelitian, dari hasil penelitian ya. Jadi ada perbandingan performa dari beberapa steaming yang dilakukan. Jadi di sini sudah dicoba ada kelompok kata, ada 5 kelompok kata yang mirip-mirip bahkan ya. Kemudian hasil setelah kata steamingnya dia jadinya begini. Nah, tapi kita lihat aja berdasarkan sini ya. Kita lihat dari perbandingan oversteaming, understeaming, sama steamingnya. Jadi yang kita lihat dari understeaming dulu. Di understeaming ini yang Porter Convex Stripping Steamer itu mendapatkan nilai yang paling tinggi. Maksudnya nilai paling tinggi itu jelek atau bagus? Itu adalah jelek. Karena apa? Karena berarti metode Porter ini tidak mampu mensteaming kelompok kata berimbuhan. Jadi menjadi kata dasar sama atau menjadi satu kata. Jadi si understeaming ini dia yang dilakukan adalah pengecekan kemampuan dari si algoritma untuk menjadikan atau mengelompokkan ya menjadi kata dasar. Ya, mengelompokkan dari kata dasar. Jadi kalau dari sini udah kelihatan bahwa si Porter config ini yang paling jelek. Nah, sedangkan yang untuk pemecahan kata yang paling baik itu terdapat dalam enhanced config stripping steamer. Yang enhanced, karena dia sebenarnya enhanced itu perbaikan ya, perbaikan tadi ya dari ASEAN steamer ya. Jadi secara kalkulasi keseluruhan si enhanced config stripping steamer ini yang paling bagus berdasarkan penelitian ini ya. Penelitian ini yang paling bagus, yang paling jelek itu adalah si Porter. Pertama kita lihat dari yang si understeamingnya aja ya. Maksudnya tidak terlalu apa ya, walaupun mungkin dia masih ada beberapa kendala, tapi dia memang sudah bukan terbaik ya, pokoknya dia sudah memiliki apa ya, nilai yang bagus di dalam melakukan steaming atau memotong imbuhan, kelompok kata yang berimbuhan ya. Tapi itu dari perbandingan bagaimana cara motong kata yang berimbuhan. Tapi kalau untuk waktu pengujian yang paling cepat itu adalah si Fadila steamer, dan yang paling lama itu Arifin steamer. Untuk dalam kalau kita mau melihat dari waktu pengujiannya ya, si Fadila steamer yang paling cepat dan yang paling lambat itu adalah si Arifin steamer. Oke. Kita lanjut dengan lemmatization. Nah, lemmatization sudah saya jelaskan ya minggu sebelumnya bahwa dia ini lebih kepada memotong kata, bukan hanya melihat dari imbuhan-imbuhan, tapi dia lebih mendekatkan kepada maknanya ya, makna kata. Jadi ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Yang pertama ada dictionary lookup, dia mencari kata dalam kamus untuk menemukan bentuk dasar atau lemma kata. Kemudian ada rule predecessor check, terus dia memeriksa aturan linguistik, dia menentukan urutan gitu ya, aturan yang ditetapkan selama proses lemma. Kemudian ada inflection suffix removal, penghapusan akhiran inflection dari kata, dia dihapus ya, menunjukkan fitur gramatikal seperti jumlah, waktu, dan kasus. Terus ada derivation suffix removal, menghapus akhiran derivasi dari kata yang mengubah makna atau menciptakan kata baru. Terus derivation prefix removal,
menghapus awalan derivasi seperti akhiran derivasi dan mengubah makna katanya, dan merecording atau merekam kembali kata-kata berdasarkan aturan linguistik dan sufiks backtrack. Dia mundur ke langkah sebelumnya. Ya, kalau misalnya akhirannya menghasilkan akhiran yang ambigu. Oke, nah jadi di sini di dalam lematisasi juga ada beberapa algoritma yang sebenarnya sudah bisa kita pakai. Ya, yang umum, yang pertama WordNet yang paling umum ya, menggunakan NLTK. Kemudian ada Stanford Lemmatized, kemudian Morphological Analysis, Machine Learning Based Approach. Kalau Machine Learning Based Approach ini bisa menggunakan salah satu metode yang menerapkan ini adalah LSTM. Nah, adalah LSTM. Kemudian ada rule based lemmatization dan penggunaan kamus. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa macam stemming dan lemmatization yang sudah kita ketahui, dan ada beberapa kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, sebenarnya silakan nanti kalian coba sendiri ya. Ini ada pre-processing di dalam Python, nanti sudah ada linknya, silakan kalian buka. Yang pertama ini adalah secara umum mengubah teks menjadi lowercase ya. Jadi kalian bisa melihat bagaimana sih mengubah teks kata-kata itu menjadi lowercase ya, mengubah huruf besar jadi huruf kecil semua ya, diubah menjadi huruf kecil. Kemudian kita akan melakukan penghapusan angka ya. Ini menggunakan regular expression yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi ada pattern ya, pattern yang kita berikan. Kalau misalnya ada beberapa angka, maka kita hapus. Terus selanjutnya menghapus tanda baca ya, bisa juga menggunakan pattern yang kemarin ya, kita hapus, hasilnya seperti ini. Terus token kita potong-potong, yang jelas langsung kita potong aja. Terus ini adalah NLTK, salah satu proses pemotongan dengan menggunakan NLTK ya. Kalau yang tadi pemotongan yang awal tadi adalah pemotongan langsung, memotong setiap kata per apa ya, berspasi, potong spasi potong. Tapi kalau NLTK itu adalah bisa menggunakan pattern ya. Ini adalah kemarin sudah belajar TF-IDF juga. Ini adalah cara untuk term frekuensi. Terus filtering, kita melakukan filter dengan NLTK. Kemudian filtering dengan sastrawi ya, kita mengubah menjadi sastrawi menggunakan metodenya sastrawi. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa referensi, dan itu tadi ada program yang bisa kalian coba. Nah, silakan nanti dicoba sendiri, nanti bisa dilihat hasilnya, dan nanti bisa kalian coba-coba dengan misalkan ada ada library atau ada semacam metode yang baru, silakan kalian coba sendiri dan mungkin bisa kalian bandingkan hasilnya. Oke, mungkin segitu saja dari saya mengenai stemming dan lemmatization untuk materi kali ini. Terima kasih dan semoga materinya bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.